Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabarnya nih kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu baik, selalu bahagia ya. Untuk kalian yang belum tahu, aku upload video setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Hari ini aku mau membahas satu kasus yang luar biasa, bikin aku kesel banget teman-teman, tapi sekaligus menyedihkan juga, tentang pengkhianatan, perjuangan seorang ibu, dan juga percintaan yang luar biasa twisted. Seorang pria tiba-tiba menghilang dan polisi menduga kalau dia nggak sengaja jatuh ke air saat lagi mancing di danau dan dimakan buaya. Tapi setelah bertahun-tahun ternyata ditemukan fakta yang benar-benar mengejutkan. Ternyata ada alasan yang jauh lebih jahat di balik semua ini. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia? Langsung aja yuk kita bahas. Jerry Michael Williams atau yang lebih dikenal dengan Mike Williams lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Tallahassee, Florida. Dia punya satu abang bernama Nick, ayahnya seorang supir bis, ibunya menyediakan jasa penitipan anak. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah trailer dan keuangan mereka itu bisa dibilang pas-pasan ya teman-teman. Makanya orang tua Mike tuh berpikir daripada uangnya digunakan untuk bangun rumah yang mahal, mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah trailer yang lebih murah dan sisa uangnya itu ditabung untuk biaya sekolahnya Mike dan abangnya Nick. Mike dan abangnya juga anak yang prihatin, mereka ikut membantu orang tuanya mencari uang. Kalau siang hari mereka sekolah, malam harinya mereka magang di sebuah supermarket. Tabungan mereka semua dikumpulkan dan akhirnya berhasil membuat Mike dan abangnya Nick masuk di sekolah Kristen yang bagus. Di sekolah Mike sangat-sangat berprestasi, nilai-nilainya sangat bagus, dia ikut beberapa organisasi di sekolah, bahkan dia pernah jadi ketua OSIS dan dia juga aktif di football. Dia adalah pemain football yang hebat. Saat SMA, Mike jatuh cinta dengan salah satu anggota cheerleader di sekolahnya yang bernama Denise. Mereka akhirnya dekat, jadi sepasang kekasih. Mereka itu pasangan kekasih yang luar biasa sempurna ya, karena Mike ini kan pemain football yang tampan, dia cerdas. Denise pun anggota cheerleader yang cantik, dia populer. Waduh, pokoknya benar-benar couple goals banget deh. Setelah lulus SMA, Mike melanjutkan kuliahnya di Universitas Florida dan prestasinya saat kuliah itu juga luar biasa cemerlang teman-teman. Bahkan bisa dibilang lebih bagus dari pas SMA. SMA aja udah bagus ya, tapi kuliah nih jauh lebih bagus gitu. Bahkan sebelum dia lulus, dia itu sudah diterima kerja di salah satu perusahaan properti yang bergengsi di sana. Mike masih terus berhubungan dengan Denise sampai akhirnya mereka menikah di tahun 94. 5 tahun kemudian putri pertama mereka lahir. Tapi sayangnya di tahun yang sama ayah Mike meninggal dunia. Tapi tetap aja Mike ini punya kehidupan yang mungkin bisa bikin iris semua pria ya teman-teman, karena dia itu punya uang. Penghasilannya saat itu mencapai $200.000 per tahun katanya, atau kok sekarang tuh sekitar 2,9 miliar rupiah. Dia juga punya istri yang cantik, dia punya anak perempuan yang cantik, yang sehat, rumah mereka besar, bagus, pokoknya sempurna banget lah kelihatannya. Tapi sayang pada tahun 2000 sebuah tragedi menimpa Mike. Menurut pernyataan Denise, hari itu di tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike bangun pagi-pagi banget, dini hari sekitar jam 2-an, dia siap-siap, pakai baju berburu, bawa senapan, bawa perahunya, mengendarai mobilnya dan pergi ke Danau Seminole untuk berburu bebek. Karena saat itu memang sedang musim berburu bebek. Dan ini memang bukan hal aneh untuk Mike lakukan ya teman-teman, karena dia itu memang suka banget berburu bebek. Ini sudah menjadi hobinya sejak dia umur 15 tahun. Hari itu juga kebetulan adalah hari jadi pernikahan mereka yang ke-6. Jadi niatnya pas malamnya tuh mereka mau melakukan dinner romantis gitu loh teman-teman. Tapi sampai jam 12 siang Mike nggak pulang-pulang juga. Biasanya dia nggak sampai sesiang itu. Denise khawatir, dia telepon ayahnya dan bilang ke ayahnya, "Ayah, kok Mike belum pulang-pulang ya?" Ini menurut pernyataan Denise ya teman-teman. Akhirnya ayah Denise dan beberapa temannya samperin ke area tempat Mike biasa berburu di Danau Seminole. Mereka nemuin mobil Mike di satu area terpencil tepi danau, tapi nggak ada Mike di dalam mobil itu ataupun di sekitar sana. Mereka nggak bisa menemukan Mike di mana-mana. Mike seperti hilang begitu aja. Ini nggak seperti Mike biasanya ya teman-teman, makanya mereka langsung melaporkan hal ini ke polisi dan polisi pun langsung melakukan pencarian di Danau Seminole. Mereka cari di area-area yang biasa Mike datengin dan juga di area-area lain. Tapi sayangnya hari itu cuaca nggak mendukung banget, ada hujan besar, ada badai, dan saat itu memang sedang musim dingin. Jadi polisi memutuskan untuk menghentikan pencarian hari itu dan pencarian diteruskan keesokan harinya. Di pencarian hari kedua mereka menemukan
menemukan perahu milik Mike. Jadi perahu itu perahu kecil seperti kano gitu ya teman-teman. Di dalam perahunya masih ada peralatan berburunya Mike, masih ada senapannya dia juga, tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Mike. Pada hari ke-10, tim pencari menemukan satu petunjuk lagi, yaitu ada sebuah topi ditemukan mengambang di tepi danau gitu. Dan petugas langsung tanya nih sama salah satu teman dekatnya Mike yang bernama Brian Winchester. Polisi tanya, ini topinya Mike bukan? Dan Brian bilang, iya itu mirip banget sama topi yang dimiliki Mike katanya. Topi itu dibawa ke lab untuk diperiksa, tapi sayangnya tidak ditemukan DNA Mike di topi tersebut. Kalian ingat baik-baik ya nama Brian Winchester ini, karena aku bakal ngomongin banyak tentang dia nanti. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan pencarian terus dilakukan. Sebanyak 700 petugas diturunkan untuk membantu pencarian dari darat, dari udara, anjing pelacak juga diturunkan, tapi tetap nggak ada hasil apapun. Saat itu, teori dari tim investigasi, mereka yakin kalau Mike sedang berburu tapi nggak sengaja jatuh dari perahu dan akhirnya dia dimakan buaya. Karena di danau itu memang terkenal banyak buayanya ya teman-teman, dan sebenarnya ini masuk akal sih, tapi ada beberapa masalah dalam teori ini sebenarnya. Pertama, saat itu adalah musim dingin dan buaya tidak mencari mangsa saat musim dingin. Bahkan beberapa ahli bilang saat musim dingin buaya itu bakalan diem aja di sarangnya, dia nggak mau keluar-keluar untuk cari makan. Kedua, buaya itu biasanya tidak pernah menelan utuh mangsanya, jadi dia bakal gigit tangan atau kaki korbannya, tapi dia nggak pernah menelan secara utuh gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan Mike itu bener dimangsa dan dimakan sama buaya, pastinya adalah bagian tubuhnya yang masih tersisa, entah dagingnya, tulangnya, kulitnya, kayak gitu. Dan semua orang yang hilang di danau tersebut juga pasti ditemukan, entah dalam kondisi utuh atau tidak, tapi pasti ditemukan. Jadi kalau teori Mike dimakan buaya itu sebenarnya memang agak aneh juga sih. Dan Cheryl Williams, dia adalah ibunya Mike, dia juga nggak percaya sama sekali kalau anaknya itu dimakan buaya. Sampai 6 bulan berjalan, pencarian masih terus dilakukan karena masih berharap Mike itu bisa ditemukan ya, entah dalam kondisi apapun. Tapi justru mereka menemukan sesuatu yang aneh. Jadi petugas pencari menemukan waders atau baju memancing anti air seperti yang aku taruh di layar ya teman-teman. Warna dan jenisnya itu sama persis dengan yang dimiliki oleh Mike, dan kondisinya pun masih sangat baik. Kondisinya tuh bagus, padahal udah 6 bulan ya, 6 bulan berada di air, harusnya kan udah hancur atau gimana, dan nggak ada bekas gigitan buaya juga sama sekali. Nggak lama kemudian, tim pencari juga menemukan beberapa barang Mike yang lain, yaitu rompi berburunya Mike, surat izin berburunya dia, dan juga ada senter milik Mike. Dan semua benda-benda itu masih dalam kondisi yang sangat-sangat baik teman-teman. Rompinya nggak robek sama sekali, nggak ada bekas gigitan buayanya sama sekali, surat izin berburunya juga nggak robek. Padahal kertas kayak gitu harusnya gampang robek ya, apalagi sudah berada di air selama 6 bulan. Tapi ini nggak robek sama sekali, cuma basah aja. Dan senter milik Mike juga masih berfungsi dengan baik, masih bisa nyala setelah 6 bulan di air loh teman-teman. Jadi aneh banget ya. Karena semua hal yang aneh ini, ibu dan abangnya Mike tuh yakin ada seseorang yang sengaja taruh semua bukti-bukti itu, semua benda-benda milik Mike itu di sana. Walaupun saat itu tim investigasi sudah menyimpulkan kalau Mike itu meninggal karena kecelakaan. Jadi dia lagi mancing, jatuh dari perahu dan dimakan buaya gitu ya. Dan orang-orang juga seperti udah pasrah gitu, udah ya udahlah, mungkin Mike memang kecelakaan gitu. Tapi satu-satunya orang yang masih belum menyerah, yang masih pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Mike adalah ibunya, yaitu Cheryl. Cheryl tetap nggak menyerah, dia pasang iklan di koran tentang anaknya. Kalau misalkan ada dari kalian yang tahu tentang anakku gitu, apa yang sebenarnya terjadi sama dia, tolong kasih informasinya, tolong bantu. Dia bahkan turun ke jalan untuk minta tolong tim investigasi menyelidiki lagi gitu, melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi. Dan karena usahanya Cheryl ini salah satu media yang biasanya membuat film-film dokumenter tentang true crime, akhirnya mengangkat kisahnya Mike ini. Dan sebelum kisahnya Mike itu tayang di TV, Cheryl ini turun ke jalan, dia pasang kayak poster gitu, dia bawa-bawa karton dengan tulisan, ayo jangan lupa nanti nonton ya kisah dokumenter tentang anakku gitu, siapa tahu kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anakku, jangan lupa nonton gitu loh. Jadi ya memang Cheryl ini berusaha banget untuk bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mike, karena dia sama sekali nggak percaya dengan teori Mike dimakan buaya itu. Memang ya teman-teman, kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, gak berhenti. Bahkan setelah anaknya meninggal, dia
dia masih terus berusaha. Sementara Dennis, apa yang dia lakukan teman-teman, bukannya ngebantuin mertuanya untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mike, apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya itu, tapi dia justru mengancam Cheryl. Dia bilang, awas ya kalau kamu sampai melakukan sesuatu yang membuat penyelidik kriminal tuh melakukan investigasi lagi, kamu gak akan pernah bisa ngelihat cucu kamu lagi. Pokoknya aku gak mau lagi dengar nama Mike, aku gak mau lihat mukanya dia lagi. Udah berhenti deh, stop ngelakuin semua itu, katanya. Gila banget ya. Kalau misalkan aku jadi istrinya Mike juga pastinya kan pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, dan pastinya aku bakal bantuin mertua aku lah. Karena buktinya juga aneh-aneh banget kok. Seenggaknya kalau nggak mau bantuin nggak usah ngancem gitu ya. Ya pastinya Cheryl langsung takut lah ya, karena dia sudah kehilangan suaminya. Ayah Mike kan sudah meninggal. Dia sudah kehilangan anaknya, dan dia juga nggak mau lah kehilangan cucunya juga. Dia nggak bisa lihat cucunya lagi. Setelah 6 bulan Mike menghilang itu, Dennis juga langsung mengurus surat kematian suaminya. Padahal kalau di Florida, kalau misalkan ada orang menghilang 5 tahun tidak ditemukan juga, baru deh akte kematiannya biasanya dikeluarkan, karena keluarga baru minta akte kematiannya gitu ya. Tapi Dennis baru 6 bulan Mike menghilang aja dia udah langsung minta negara untuk keluarin akte kematian suaminya. Dan bukti apa yang diberikan Dennis untuk meyakinkan hakim kalau Mike itu memang sudah meninggal? Yaitu Weathers, rompi berburu, dan surat izin berburu Mike yang tadi ditemukan di danau, yang dalam kondisi baik-baik aja setelah 6 bulan itu teman-teman. Walaupun aneh, tapi negara udah nggak ada alasan lagi untuk menahan akte kematiannya. Akhirnya dikeluarkan juga lah itu akte kematian Mike. Setelah akte kematian Mike keluar, apa yang dilakuin sama Dennis? Dia langsung mengklaim mengambil asuransi jiwa Mike sebesar 1,5 juta dolar. Luar biasa besar ya. Jadi ternyata Mike dan Dennis itu memang sudah membuat asuransi jiwa untuk Mike sebesar 1,5 juta dolar melalui teman mereka yang bernama Brian Winchester. Nah, Brian ini adalah teman kecilnya Dennis dan Mike. Mereka temenan dari SMA, kuliah juga barengan. Brian kerja di perusahaan asuransi, makanya Dennis meyakinkan Mike untuk buat asuransi jiwa melalui Brian. Awalnya Mike itu juga ragu teman-teman. Dia sempat ngomong ke bosnya minta saran gitu ya. Bos, gimana ya menurut kamu? Aku mau bikin asuransi jiwa sebesar 1,5 juta dolar. Menurut kamu gimana nih? Terus bosnya bilang, ya udah bikin aja, kamu kan masih muda, resikonya juga masih tinggi. Buat jaga-jaga ya mendingan dibuat aja. Akhirnya Mike setuju dan dia buatlah asuransi jiwa itu. Dan seperti yang bisa kalian tebak juga mungkin ya, penerima uang asuransi kalau misalkan Mike meninggal adalah istrinya, Dennis. Dan ternyata memang rumah tangganya Dennis dan Mike itu sedang dalam masalah teman-teman. Walaupun dari luar kelihatannya sempurna banget, tapi Mike itu sempat cerita sama bosnya, katanya dia dan Dennis sedang mengalami masalah keuangan. Jadi Dennis itu menggunakan kartu kredit dalam jumlah yang sangat banyak sampai melebihi kemampuan mereka gitu loh. Makanya saat itu banyak juga yang berpikir kalau Dennis ini terlibat dalam hilangnya Mike, karena memang yang paling mendapat keuntungan kalau Mike meninggal itu adalah Dennis gitu. Dia mendapat uang asuransinya, dia jadi nggak usah pusing-pusing lagi mikirin gimana caranya membayar tagihan kartu kreditnya. Tentunya itu motif yang besar banget ya teman-teman, tapi motif aja nggak cukup dan polisi juga nggak punya bukti yang kuat saat itu untuk menghubungkan Dennis dengan hilangnya Mike. Ya polisi akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Surprise, surprise! Beberapa tahun kemudian Dennis menikah dengan Brian Winchester. Yap, sahabat baik suaminya sendiri. Saat Mike menghilang, Brian itu sebenarnya masih punya istri juga teman-teman, tapi dia akhirnya menceraikan istrinya dan menikah dengan Dennis. Dan mereka itu tinggal di rumah dari hasil keringatnya Mike teman-teman. Gila banget ya. Dan setelah dia menikah dengan Brian, Dennis langsung memutuskan semua hubungan dengan abang dan ibunya Mike. Lebih parahnya lagi, tim investigasi mengetahui kalau ternyata Brian dan Dennis itu sudah berselingkuh sebelum Mike menghilang. Jadi mereka sudah kelihatan mencurigakan banget kan ya teman-teman. Tapi lagi-lagi karena polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menghubungkan mereka dengan hilangnya Mike, akhirnya nggak ada satupun hal yang bisa dilakukan oleh polisi. Brian dan Dennis tidak ditangkap sama polisi. Mereka hidup bahagia aja meneruskan hidupnya gitu loh. Tapi namanya bangkai mau dikubur sedalam apapun pasti bakalan kecium juga ya teman-teman, dan akhirnya bakal ketahuan. Di tahun 2012, rumah tangganya Dennis dan Brian itu memiliki masalah yang sangat besar sampai akhirnya mereka berpisah. Lalu 4 tahun kemudian, Dennis melaporkan Brian ke polisi atas tuduhan penculikan dan
penyerangan. Jadi katanya Denise tuh minta cerai sama Brian karena dia sudah menjalin hubungan dengan pria lain lagi, teman-teman. Tapi Brian nggak mau, dia marah-marah, dia menodongkan pistol ke Denise dan dia mengancam akan membunuh Denise dan membunuh dirinya sendiri kalau sampai Denise tetap minta cerai. Di pengadilan Denise bersaksi melawan Brian, dia sangat meyakinkan teman-teman di persidangan, dia nangis, dia memohon, bilang sama hakimnya, "Pak, tolong jangan dibebaskan dia, karena kalau misalkan dia sampai bebas dia bisa menyakiti aku, bisa menyakiti anak perempuanku juga." Dan akhirnya Brian dinyatakan bersalah, dia dihukum 20 tahun penjara. Sampai akhirnya si Brian ini sadar kali ya kalau dia bakal masuk penjara sendirian sementara Denise bebas begitu aja di luar sana. Akhirnya dia langsung panggil polisi, dia mau bikin kesepakatan katanya. Dia bilang, "Pak, saya tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mike Williams. Aku tahu di mana kalian bisa menemukan jasadnya Mike. Aku bakal kasih tahu semuanya." Dan akhirnya polisi setuju dengan kesepakatan itu. Sebagai gantinya, Brian mendapatkan imunitas pada kasus Mike. Diceritain deh sama Brian semua kronologinya sedetail mungkin. Dan kalau misalkan kalian mau lihat pengakuan dari Brian ini, videonya tuh ada di YouTube. Lumayan lama sih, sekitar 2 jam ya teman-teman. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di sana. Aku sendiri sudah nonton dan kira-kira rangkuman dari pengakuannya Brian itu seperti ini ya. Jadi intinya sih ya teman-teman, Denise dan Brian itu sudah selingkuh dimulai dari tahun 97-an. Jadi udah sejak lama banget nih mereka selingkuh. Saat Denise menikah dengan Mike, Brian juga menikah dengan istrinya saat itu yaitu Kathy. Nah, mereka berempat itu kan memang teman SMA. Jadi mereka semua mengenal satu sama lain. Mereka berempat jadi sering double date gitu ya, pergi dinner bareng-bareng, traveling bahkan bareng-bareng, terus nonton konser bareng-bareng juga, pokoknya melakukan segala macam berempat itu. Sampai suatu hari Brian ini ternyata pergokin istrinya selingkuh dengan pria lain. Nah, setelah dia tahu istrinya selingkuh, Brian ini kayak cari pelarian mungkin ya, akhirnya dia deket nih sama Denise. Karena Mike adalah seorang pekerja keras, kebanyakan waktunya itu dihabiskan di tempat kerja dari pagi sampai malam banget dia baru pulang ke rumah. Jadi Denise dan Brian itu punya banyak waktu untuk berduaan, punya banyak waktu untuk selingkuh. Kurang ajar banget ya, suaminya lagi capek-capek cari uang, dia malah selingkuh teman-teman. Luar biasa. Nah, setelah lama Denise nih udah berselingkuh sama Brian, akhirnya dia bilang sama Brian, "Brian, aku kayaknya udah gak betah nih nikah sama Mike gitu, tapi aku juga gak mau cerai karena aku gak mau berbagi hak asuh anakku. Aku gak mau anakku bolak-balik tinggal sama Mike, tinggal sama aku, tinggal sama Mike, tinggal sama aku gitu loh." Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat rencana untuk membunuh Mike. Jadi rencananya Brian itu ngajak Mike untuk berburu bebek bersama, dan tugasnya Denise adalah meyakinkan Mike supaya dia mau ikut berburu bareng Brian. Mereka janjian di hari Sabtu dini hari, mereka ketemuan di depan McDonald's. Dari sana mereka langsung menuju Danau Seminole. Mike bawa mobil sendiri dan Brian juga bawa mobil sendiri. Setelah sampai di danau, Brian langsung bilang ke Mike, "Mike, aku tahu loh satu spot rahasia yang bagus banget untuk berburu, kamu ikutin aku aja ya," gitu. Dan Brian ini juga bilang, "Tapi kamu harus pakai waders-nya, kamu harus banget pakai waders-nya. Nanti aku bakal tunjukin satu area dan areanya itu berlumpur, jadi kita harus pakai waders biar nggak kotor." Dan Mike saat itu ya percaya aja, dia ikutin aja, dia pakai waders-nya. Karena Brian juga pakai kan waders-nya, dan Mike juga berpikir itu temannya, dia mau berburu bebek bersama, jadi ya nggak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi ternyata Brian saat itu sudah berniat sangat jahat teman-teman. Jadi menurut Brian, kalau orang lagi pakai waders itu bakalan cepet tenggelam gitu kalau misalkan jatuh ke air. Terus mereka berdua naik ke dalam perahu kano milik Mike, dan setelah sampai di bagian danau yang agak dalam, Brian langsung mendorong Mike ke air, berharap Mike tenggelam di sana. Terus Brian langsung bawa perahunya menjauh dari Mike supaya Mike tuh nggak bisa mencapai perahu dan menyelamatkan diri ya teman-teman. Tapi ternyata Mike itu berhasil buka wadersnya, dia berhasil berenang rada ke tepi gitu dan pegangan di cabang pohon. Melihat hal ini, Brian langsung deketin Mike lagi, dia ambil pistol yang ada di perahunya dan langsung ditembakin ke kepala sahabatnya sendiri itu, dan Mike langsung tewas di sana. Setelah itu dengan susah payah Brian membawa jasad Mike ke dalam mobilnya, dan selama di perjalanan dia berpikir, aduh mau dibawa kemana nih jasad Mike, karena kan awal rencananya dia bakal menenggelamkan Mike di sana dan biar kelihatan seperti Mike tenggelam di sana gitu ya. Tapi ternyata Mike bisa menyelamatkan diri dan Brian harus menembak kepala Mike. Makanya
jasadnya itu harus dibawa sama dia kan. Nah, akhirnya dia menemukan satu spot, satu area berlumpur di dekat danau, tapi bukan danau Seminole tadi ya teman-teman, danau yang berbeda lagi. Dikubur jasadnya Mike di sana oleh Brian. Setelah itu Denise dan Brian berjanji nggak ada satupun dari mereka yang akan bocorin tentang hal ini, karena mereka tahu ya, satu-satunya cara supaya mereka bisa tertangkap adalah salah satu dari mereka itu ngomong dan lapor ke polisi. Setelah mendapat pengakuan dari Brian ini, polisi langsung samperin area yang disebutkan oleh Brian. Mereka melakukan penggalian. Setelah hampir 1 bulan melakukan penggalian, pencarian, akhirnya sisa-sisa jasad Mike ditemukan pada tanggal 18 Oktober 2017. Pada tanggal 8 Mei 2018, Denise ditangkap oleh polisi atas tuntutan pembunuhan pada Mike Williams. Dan Brian bersaksi melawan Denise di pengadilan. Dia menceritakan lagi semua kronologinya yang dia ceritakan ke polisi. Akhirnya di bulan Februari tahun 2019, Denise dinyatakan bersalah. Dia diberi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Sedangkan untuk Brian, karena pengakuan dan bantuan dia menemukan jasad Mike, akhirnya ya dia cuma dihukum 20 tahun penjara atas penculikan kepada Denise tadi. Setelah 19 tahun perjuangan ibunya Mike akhirnya terbayar ya teman-teman. Keadilan untuk Mike akhirnya ditegakkan. Dia pastinya seneng banget, dan luar biasanya Cheryl masih hidup untuk bisa menyaksikan pembunuh anaknya tertangkap. Luar biasa, salut banget sih. Lagi-lagi aku bilang perjuangannya dia untuk anaknya tuh luar biasa banget. Pada Januari 2020 kemarin, tim hukum Denise mengajukan banding atas hukuman yang dia terima. Sampai sekarang belum ada hasilnya, apakah bandingnya itu diterima atau enggak. Ya kita lihat aja ya teman-teman kayak gimana hasilnya nanti. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Apa hukuman untuk Brian dan Denise itu udah cukup menurut kalian? Semoga ada hal-hal positif juga yang bisa diambil dari kisah ini. Kayaknya bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan kehidupan kita itu emang penting banget ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.